Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prati Utami dengan NIM akhir 83, kelas D. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan kasus toko online. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasusnya. Jadi, sebuah toko online memiliki banyak produk dan juga banyak pelanggan. Sebelum berbelanja, pelanggan harus mendaftar dengan data diri mereka terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan dapat membeli beberapa produk sekaligus, dan setiap produk juga bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Setelah pembelian selesai, toko akan mengeluarkan faktur dan mengatur pengiriman produk ke alamat pelanggan. Nah, dari kasus tersebut, kita bisa menentukan ada 5 entitas utama, yaitu pelanggan, produk, pesanan, faktur, dan pengiriman. Entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, dan nomor telepon. Lalu entitas produk memiliki atribut ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori. Yang ketiga, ada entitas pesanan, itu memiliki atribut yaitu ID pesanan, tanggal pesan, dan status. Yang keempat, ada entitas faktur memiliki atribut ID faktur, total harga, dan tanggal faktur. Dan entitas pengiriman memiliki atribut ID pengiriman, alamat pengiriman, tanggal kirim, dan status. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat ERD dengan menggunakan Draw.io. Oke, pertama-tama kita membuat tabel atau entitas. Di sini saya mau memakai tabel. Kita buat menjadi 5. Karena ini terlalu besar. Bentar. Ini kita masih kecil lagi biar hmm, kita akan membuat seperti ini. Terus ini tuh ke bawah. Oke, di sini itu pelanggan. Ini atributnya. Pesanan, di sini pesanan, terus di sini itu ada faktur, faktur, kemudian di sebelahnya itu ada pengiriman, aduh, itu pengiriman, terus di bawah pelanggan itu ada produk. Selanjutnya kita akan membuat ini atribut. Jadi atribut pelanggan itu seperti yang kita sebutkan tadi, ada ID pelanggan, ID underscore pelanggan, kemudian ini ID pelanggan itu adalah PK, primary key. Aduh, lebarkan dulu. Oh, ini nggak mau lebar ya. Sebentar. Nah, selanjutnya ada nama, alamat, email, nomor telepon. Oke, saja. Aduh, kok bentukannya kayak gini? Di sini sebelah sini saya mau teksnya itu seperti ini. Nah, cantik kan? Udah cantik banget ya guys ya. Selanjutnya, saya di sini akan membuat apa namanya? Atribut pemesanan atau atribut yaitu atribut pemesanan. Yang pertama itu ada ID pesan. Ini ID pesannya itu dia primary key. Kita tandai biar mudah diingat. Nama produk, kok produk sih? Tanggal pesan, tanggal
pesan, kemudian ada status, kemudian ada ID pelanggan. ID pelanggan ini termasuk FK. Oke, selanjutnya kita duplikat dulu ke faktur. Kita hapus. Yang pertama itu ada ID faktur, termasuk PK, kemudian ada total harga, kemudian ada tanggal faktur, kemudian ada ID pesanan. ID pesanan ini termasuk FK. Oke, selanjutnya yaitu pengiriman. Kita duplikat dulu. Di sini itu pengiriman, ada ID pengiriman, kemudian ada alamat pengiriman, tanggal kirim, status, dan ID faktur. Ini termasuk FK. Oke, selanjutnya di sini ada produk yang terakhir. Produk itu ada ID produk, itu termasuk PK, primary key, nama produk, harga, stok, dan kategori. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 entitas beserta atributnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menentukan relasi dari kelima atribut tersebut atau atribut yang saya buat. Pertama-tama saya akan buat garis terlebih dahulu menghubungkan antara pelanggan ke produk. Duplikat, terus kita pindahkan ke sini. Kita sambung dulu biar kalau dia dipindahkan itu dia ngikut ke tabelnya. Aduh. Kita sambung masing-masing. Loh, kok ini nggak mau ya? Oke lah, gitu saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini udah tersambung masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat relasinya, yaitu pakai belah ketupat atau diamond. Kita taruh di sini. Karena kayaknya terlalu sempit, tapi nggak apa-apa, kita bisa kecilkan. Kecilkan diamondnya. Oke. Selanjutnya, dari kita pakai. Oke, ini kita ubah dulu guys. Ini kita ubah. Nah, ada. Selanjutnya di sini kita akan mencari relasi pelanggan ke pesanan, yaitu relasinya adalah pelanggan melakukan pesanan. Terus relasinya pesanan ke faktur adalah menghasilkan. Kita ketik menghasilkan. Selanjutnya sebentar. Aduh, salah. Menghasilkan. Kemudian yang ini itu faktur ke pengiriman, relasinya itu memiliki. Kemudian pelanggan ke produk, yaitu relasinya jadi pelanggan ke produk itu relasinya membeli. Jadi pelanggan membeli produk, pelanggan melakukan pesanan, pesanan menghasilkan faktur, dan faktur memiliki pengiriman. Memiliki, oke.
Memiliki atau dikirim. Faktur dikirim pengiriman melalui. Faktur dikirim melalui pengiriman. Oke, faktur dikirim melalui. Sekarang kita akan menentukan one to many, zero to many, atau sebagainya ya. Yang pertama itu kita akan menentukan kita akan menentukan derajat relasi. Pelanggan ke pesanan, derajat relasinya itu adalah one to many. Jadi satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, tapi satu pesanan hanya bisa dibuat oleh satu pelanggan. Jadi kita akan mengetik di sini, kita akan menambahkan teks, yaitu one to many. One to many. Oke, ini one to many. Kita kecilkan dulu. Kita kecilkan di sebelah sini. Kita turunkan ini, kita turunkan jadi 8 px. Oke, bentar. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan derajat relasi pesanan ke pelanggan, yaitu n atau many to one. Many to one. Kenapa bisa many to one? Karena banyak pesanan dilakukan oleh satu pelanggan saja. Loh, oke, selanjutnya kita duplikat, terus pesanan ke faktur. Pesanan ke faktur derajat relasinya adalah one to one. Kenapa? Karena setiap pesanan menghasilkan satu faktur saja. Jadi di sini kita ubah one to one. Kemudian faktur ke pesanan adalah one to one juga karena setiap faktur berasal dari satu pesanan. Oke. Selanjutnya, faktur relasinya itu dikirim melalui pengiriman. Derajat relasinya faktur ke pengiriman adalah one to one. Jadi di sini one to one, terus di sini one to one juga. Kenapa one to one? Aduh, karena setiap faktur berasal dari setiap faktur memiliki satu pengiriman dan satu pengiriman berdasarkan dari satu faktur. Yang terakhir yaitu derajat relasinya pelanggan dan produk. Maksudnya pelanggan ke produk. Pelanggan ke produk itu adalah many to zero. N apa sih? Apa bedanya N dengan N? Oke, jadi derajat relasi pelanggan ke produk adalah many to many. Many to many. Produk ke pelanggan many to many juga. Many to many. Kenapa bisa many to many? Karena banyak pelanggan bisa membeli banyak produk. Kenapa bisa many to many? Karena banyak pelanggan bisa membeli banyak produk. Relasi ini terjadi melalui entitas pesanan. Sedangkan produk ke pelanggan yaitu banyak produk bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Jadi kenapa bisa derajat relasinya many to many? Karena alasan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.